5 langkah menuju kepercayaan diri. Pertama, saya tahu bahwa saya punya kemampuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pasti saya dalam hidup ini. Oleh karena itu saya menuntut diri saya untuk konsisten, tindakan terus-menerus menuju pencapaian tujuan. Dan saya di sini, pada saat ini berjanji untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua, saya menyadari bahwa pemikiran yang mendominasi pikiran saya akhirnya akan mereproduksi diri sendiri dalam tindakan fisik secara lahiriah, dan berangsur-angsur mengubah diri menjadi realita fisik. Dengan demikian maka saya akan memusatkan pemikiran saya selama 30 menit sehari untuk melakukan tugas memikirkan ingin jadi apa diri saya, sehingga saya bisa menciptakan suatu gambaran mental yang jelas dalam pikiran saya. Ketiga, saya tahu melalui prinsip sugesti pribadi, setiap keinginan yang dengan teguh saya pertahankan dalam pikiran akhirnya akan mencari ekspresi melalui suatu sarana praktis untuk mencapai tujuan. Dengan demikian maka saya akan membaktikan waktu 10 menit tiap hari untuk menuntut diri saya mengembangkan kepercayaan diri. Keempat, saya sudah menulis satu deskripsi dari tujuan utama yang pasti dalam hidup dengan jelas, dan saya tidak akan berhenti berusaha, sampai saya berhasil mengembangkan kepercayaan diri yang cukup besar untuk mencapai tujuan tersebut. Kelima, saya menyadari sepenuhnya tidak ada kekayaan atau kedudukan yang bisa tahan lama kecuali kalau dibangun dari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian maka saya akan menolak setiap keterlibatan dalam transaksi yang tidak menguntungkan semua pihak. Saya akan sukses dengan menarik kepada diri saya kekuatan yang ingin saya gunakan, dan kerjasama orang lain. Saya akan membuat orang lain mau melayani saya, karena kesediaan saya untuk melayani orang lain. Saya akan menyingkirkan kebencian, iri hati, kecemburuan, rasa mementingkan diri sendiri dan sikap sinis dengan mengembangkan kasih sayang kepada semua manusia, karena saya tahu bahwa sikap negatif terhadap orang lain tidak akan mendatangkan sukses. Saya akan membuat orang lain percaya kepada saya karena saya akan percaya kepada mereka dan kepada diri sendiri. Saya akan menuliskan nama saya pada formula ini, menanamkannya dalam ingatan, mengulanginya keras-keras tiap hari, dengan keyakinan penuh sehingga secara berangsur-angsur akan mempengaruhi pemikiran dan tindakan saya. Dengan demikian saya akan menjadi orang yang bisa mandiri dan sukses. Di balik formula ini ada hukum alam yang belum bisa dijelaskan oleh siapapun juga. Nama apa yang disebut orang untuk hukum ini tidak begitu penting. Fakta yang penting adalah hukum ini berhasil untuk kejayaan dan sukses umat manusia, kalau digunakan secara konstruktif. Sebaliknya, kalau digunakan secara destruktif, hukum ini akan segera menghancurkan. Dalam pernyataan ini mungkin ditemukan suatu kebenaran yang sangat penting, yaitu bahwa mereka yang jatuh dalam kekalahan, dan akhirnya hidup dalam kemiskinan, serba kesulitan dan kesedihan, mengalami hal yang demikian karena penerapan secara negatif prinsip sugesti pribadi. Penyebabnya bisa ditemukan dalam kenyataan bahwa semua impuls pemikiran punya kecenderungan terkandung di dalam padanannya secara fisik.